Hai, sahabat semuanya, ketemu lagi kita Capricorn. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Capricorn yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Capricorn yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Capricorn yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Capricorn yang sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Capricorn yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Capricorn. Kita akan lihat energimu di bulan Februari ya, dan kita akan mengalir saja sesuai dengan tebaran kartu. Entah apa yang ketarik ya, dan pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik, tetapi nggak 100% isonet. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ya ada yang 100% isonet, tetapi nggak semuanya. Bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Dan pastikan berdoa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Capricorn di bulan Februari. Capricorn. Capricorn. Ada Capricorn yang mungkin saat ini sedang diajarkan untuk memadamkan amarah di dalam dirinya ya. Mengendalikan amarah di dalam dirinya. Ada Capricorn yang diajarkan untuk mematikan ego di dalam dirinya ya. Keinginan-keinginan, harapan-harapan kamu sedang dipadamkan di sini. Kamu sedang diajarkan untuk mengendalikan diri. Ada Capricorn yang sedang mengalami kebangkitan spiritual, aku lihat juga keseimbangan ya. Banyak-banyak meditasi Capricorn, kamu butuh keseimbangan energi di sini. Karena ya teman-teman, seseorang yang berada dalam mode ini sedang dalam perubahan ya, menuju ke perubahan gitu, regeneration. Jiwa lama kamu ini sedang dipadamkan, kamu sedang dikuliti ini. Oke, kamu akan menjadi jiwa yang baru, kamu akan tumbuh menjadi jiwa yang berbeda ya dari diri kamu yang sebelumnya gitu. Istilahnya kamu ini sedang apa ya? Kamu ini sedang diajarkan untuk menjadi versi yang terbaiknya kamu gitu. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah dikencengin ya Capricorn ya, agar energi kamu seimbang. Oke, ada sesuatu yang keblokir ini. Apa? Energi kamu keblok, atau jika di dalam hubungan percintaan mungkin kamu sedang diblokir oleh seseorang. Ada Capricorn mungkin yang menonton seorang single parent ya, single mom, mungkin kamu ayah tunggal, ibu tunggal ya. Dan jika di sini ada Capricorn yang sedang dalam hubungan cinta segitiga ya. Ada sebagian Capricorn yang terjebak dalam hubungan cinta segitiga. Di sini seseorang ngeblok kamu, ngeblok komunikasinya karena dia kembali ke tanggung jawabnya gitu, ke keluarganya, anaknya, istrinya ya. Ada Capricorn yang masih fokus di masa lalu, mungkin belum move on dari masa lalu ya, apapun itu, entah pekerjaan, entah hubungan, entah apapun ya.
Ada yang belum kamu lepas dari masa lalu kamu. Kamu masih terus menatap, ya mungkin kamu masih berharap, masih menunggu. Stop ya Capricorn ya. Kamu harus bisa fokus ke hari ini, saat ini, sekarang. Jangan terus kamu meratapi masa lalu yang sudah berlalu, dimaafin ya, ambil pelajarannya. Dan untuk kedepannya juga jangan overthinking. Aduh, nanti kedepannya seperti apa, harus bagaimana, kemana ya. Jangan, mengalir aja. Fokus di hari ini, saat ini, sekarang. Tuh, ya ada kemelekatan. Ada energinya Capricorn masih melekat di energi lalu ini. Sementara kamu diblokir, ya. Sementara komunikasinya diblokir. Dan mungkin juga di sini ada Capricorn, oh tuh kan, ya. Ada peluang ke jodoh tapi energimu keblokir karena kamu masih fokus di masa lalu. Di lubuk hati kamu terdalam, ya mungkin kamu mencoba untuk aku udah berdamai kok gitu, aku udah move on tapi belum. Di alam bawah sadar kamu masih ada energinya seseorang itu. Jadi beresin ya, agar apa? Agar energi jodoh ini bisa masuk. Ada peluang terbuka di sini untuk Capricorn ini di semua aspek ya, jodoh, pekerjaan, karir ya, keuangan juga mungkin. Ini yang pasti ya, yang terlihat jelas di sini lebih ke peluang jodoh. Oke, soulmate. Tetapi energimu masih keblokir. Kamu masih melekat di energi lama atau energi lama yang masih melekat di kamu. Perhatikan teman-teman ya, mungkin ada kebanyakan orang di sini usianya sudah tidak muda lagi, yang mungkin udah 30 ke atas, sudah 40 tahun, tetapi belum juga bertemu dengan jodohnya. Perhatikan, ada energi yang ngeblok. Oke? Pastikan dirimu sudah move on dari masa lalu dan pastikan masa lalu kamu tuh udah ikhlas ya. Udah ikhlas dengan putusnya hubungan kalian, dengan perginya kamu dari hidupnya mungkin. Oke? Jadi energi itu bisa ngeblok, bisa bisa menutup energi jodoh kamu. Di sini ada jelas banget ini, kuat banget energi jodoh. Tapi energinya keblokir. Mungkin kamu juga yang gak mau membuka dirimu ya untuk orang baru. Never ending story. Ya buat perubahan ya Capricorn ya. Kamu diminta untuk membuat perubahan di energimu. Kamu muter-muter terus ini. Muter-muter terus di dia ya, atau dia muter-muter di kamu. Bahkan mungkin on off ya, putus nyambung, diblokir, nanti dibuka lagi. Kamu dihubungin, ngikut aja, iya aja gitu. Pastikan ya, pastikan kamu tahu ya tentang dia, tentang kehidupannya, tentang mungkin statusnya ya. Kita akan lihat lebih detail lagi. Capricorn, tuh ya ada yang sudah menikah ini. Ada yang sudah menikah, mungkin dia ngeblokir kamu saat ini, dia kembali ke pernikahan, ke tanggung jawabnya ya. Oke, sekarang tanganku. Ada yang menarik perhatianku ya di online. Cincin itu loh, cincin koin itu ya. Kayaknya bagus gitu. Tanganku nggak cocok. Kok kalau bukan emas nggak cocok. Kalau bukan asli emas gitu ya, emas putih atau emas apapun, gatel. Kita akan lihat Capricorn. Nih ya, ada hubungan yang berakhir tetapi masih menunggu, masih berharap. Sudah ya, move on ya. Berharap suatu saat dia balik lagi, berharap suatu saat berjodoh gitu, dipertemukan lagi. Udah stop ya. Capricorn. Capricorn, ada yang bertemukan dengan orang baru. Cintamu begitu besar. Cintamu begitu besar. Jika kamu yang menonton Capricorn feminin ya, cintamu begitu besar. Tetapi jika sebaliknya kamu adalah maskulin, seseorang itu masih menunggu kamu, masih berharap ya.
jika kamu yang menonton cowok ya. Cintanya begitu besar kepadamu, atau cintamu yang begitu besar kepadanya, jangan dibutakan oleh rasa ya. Kamu harus bisa mencintai dirimu, mencintai Tuhanmu sebelum kamu mencintai orang lain. Kacau, galau. Capricorn. Tuh ya, menunggu dia datang, menunggu dia komunikasi, atau sebaliknya ya, dia yang menunggu kamu datang, dia menunggu kamu berkomunikasi, ngubungin kamu. Terkadang kita terlalu dibutakan oleh rasa ya. Sebenarnya seseorang yang dijauhkan dari kehidupan kita itu bukan satu kebetulan. Bahwa dia bukanlah untukmu, mungkin kalian diminta untuk saling fokus ke dalam diri, memperbaiki diri. Ambil pelajarannya di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan kamu dengan seseorang itu ada pelajarannya. Fokusnya ke situ, ya. Apa sih yang harus aku pelajari dari pertemuan ini gitu? Untuk apa sih aku dipertemukan dengan dia? Apa pelajarannya? Cari tahu itu. Jangan terus fokus ke orangnya. Bagaimana caranya dia bisa balik lagi? Bagaimana caranya kamu bisa berjodoh dengan dia? Itu keinginan-keinginan ego ya. Makanya tadi di kartu awal ya, kamu Capricorn sedang dipadamkan ini api di dalam dirimu, keinginan-keinginan egomu, harapan-harapanmu ya. Capricorn. Ada pernikahan-pernikahan juga ini yang berakhir, tapi masih berharap. Dan kamu adalah suami istri. Capricorn. Capricorn, satu please. Ini licin kartunya guys. Dia dari Mika. Capricorn. Tuh ya. Ada yang sudah pergi di sini tetapi masih menunggu. Ingin move gitu tapi kayak berat ya. Ingin pergi. Ingin melepaskan. Tapi nggak bisa. Antara bertahan sakit, melepas pun sakit. Oke. Ada cinta segitiga di sini. Energinya stuck. Hati-hati ada pemanfaatan juga. Ada pengkhianatan, pemanfaatan ya. Aku melihat hubungan kamu dengan seseorang ini lebih ke bersenang-senang ya. Tetapi kamu yang terjebak oleh rasa, baper gitu. Udah ya, ini hanya untuk pembayaran karma ini, karmic relationship. Cinta baru tetapi meninggalkanmu. Tuh ada yang bingung di sini, ada yang bingung ya. Aku melihat kamu energinya jodoh dengan orang ini, tetapi kalian masih dalam pembayaran karma. Jadi biarkan ya, kamu fokus di bagianmu, kamu fokus di bagiannya. Silakan kalau mau nunggu, tetapi fokuslah ke hal-hal yang lain. Jangan terus fokus nungguin dia, berharap dia datang, berharap dia buka blokirnya ya, berharap dia mungkin kalian dijodohkan mungkin. Berdoa terus siang dan malam sama Tuhan. Stop ya. Stop, kamu diminta untuk melepas kemelekatanmu. Dan hati-hati dengan keuangannya Capricorn ya, stuck. Mungkin ada Capricorn di sini yang hobinya main judol ya. Main game, main judol, main keuangannya stuck. Dan jika di sini ada Capricorn yang bertemu dengan seseorang yang baru,
Cari tahu ya tentang orang itu sebanyak mungkin, cari informasinya. Ada indikasi kamu dimanfaatin, hubungannya hanya main-main saja aku melihat, hanya untuk fun-fun aja gitu. Jika ini adalah kisah dalam pernikahan, ada seorang maskulin ya, seorang suami gitu, cintanya begitu besar ke dalam pernikahannya ya, pengen mempertahankan pernikahannya. Tetapi di sini ada seorang istri membuat kesalahan fatal gitu, menghadirkan orang ketiga ya. Tetapi aku melihat seorang suami ini cintanya tulus, sehingga dia memaafkan itu gitu, memaafkan pengkhianatan istrinya. Tapi istrinya nggak mau, aku melihat ya, seorang wanita yang tidak mau, dia lebih memilih berpisah, lebih memilih ngeblokir komunikasi, semuanya komunikasi ya. Dan aku melihat ada anak juga di sini. Melepas ya, melepas total. Apapun yang datang dalam kehidupanmu ya, entah itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah percintaan, apapun itu, diterima ya, diterima. Dan apapun yang pergi dari kehidupan kita, dilepaskan, diikhlasin. Percayalah itu yang terbaik ya, apapun itu yang terbaik untukmu. Oke, Capricorn? Kita lihat ada Capricorn, sebagian Capricorn ya, yang akan mendapatkan mungkin kontrak kerja baru ya, pekerjaan baru, ini lebih di karir. Mungkin saat ini keuangan kamu stuck. Ada tawaran-tawaran pekerjaan gitu yang membuat kamu bingung. Mungkin kerjasama ya, kerjasama usaha mungkin, kontrak kerja mungkin. Mungkin kamu ngelamar ke banyak tempat gitu, tetapi ada energi kamu kayak bingung ya, menentukan apakah aku terima yang di situ ya, apakah di sana ya gitu. Kamu bisa cek lewat energinya lewat tarot ya. Jika kamu bingung menentukan pilihanmu, entah itu di dalam pekerjaan, karir, ataupun di dalam percintaan ya, kamu harus apa, kamu bisa cek lewat tarot. Hati-hati juga di sini. Ada sebagian Capricorn ya, ada sebagian Capricorn mungkin saat ini keuanganmu stuck, keuanganmu sedang tidak baik-baik saja, tetapi aku melihat sebuah awal baru ini ya, sebuah awal baru, pekerjaan baru, usaha baru, kontrak kerja baru mungkin ya, kerja sama baru mungkin. Ini akan membawa kesuksesan ya ke depannya untukmu ya. Dan ketika kamu sukses di sini, kamu diminta untuk berbagi, banyak-banyak berbagi. Oke? Capricorn. Capricorn. Tuh ya, masih berharap ini. Lepaskan ya, keinginan-keinginan ego ini membuat kamu semakin sakit. Jadi kenapa kita menderita, kenapa kita sakit teman-teman? Karena harapan kita ya, harapan kita sendiri. Kita yang terlalu menggenggam gitu, keinginan itu sakit tuh ya. Kamu sakit karena harapan-harapan kamu sendiri, berharap dia datang, berharap dia berkomunikasi ya. Ada banyak penempaan di dalam hidupmu, di dalam hubunganmu mungkin, karena itu adalah sebagian ya, bagian yang harus kamu selesaikan, bagian karma yang harus kamu bersihkan, Capricorn. Jadi mengalir aja, legowo, ikhlas ya, fokus ke dalam dirimu, fokus memperbaiki diri, fokus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Seorang wanita masih menunggu, masih berharap. Atau jika kamu maskulin, seorang maskulin, seorang wanita menunggu kamu maskulin. Mungkin mantan kamu, suami, istri kamu, atau pacar kamu. Capricorn. Lebih ke komunikasi ya. Yang ditunggu lebih ke komunikasi. Lebih ke komunikasi. Hubungan-hubungan bebas.
tanpa komitmen. Oh, ada rahasia ya. Hubungan-hubungan tertutup. Kamu terhubung dengan seseorang yang sudah menikah atau sebaliknya ya. Dia terhubung dengan kamu yang sudah menikah. Tuh ya, ada cinta segitiga di sini. Berjarak. Hubungannya berjarak karena energi orang ketiga ya. Ada rahasia yang diumpetin gitu. Ada hubungan rahasia yang diumpetin, yaitu orang ketiga. Bingung menentukan dua pilihan. Apakah aku harus menunggu? Apakah aku harus melepaskan? Apakah aku harus balikan gitu? Alih-alih karena anak lagi di sini. Hubungan yang penuh dengan drama aku melihat ya. Oh, cinta bersegi-segi ini. Cinta bersegi-segi. Ada amarah, ada ketakutan di dalam keluarga, di dalam pernikahan ya. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi. Ini seorang istri, seorang suami yang khilaf gitu ya, yang mengikuti hawa nafsunya. Apapun itu, mengalir aja teman-teman ya. Ada banyak pelajaran yang harus kamu ambil. Seseorang dihadirkan dalam pernikahanmu itu ada pesannya, ada pelajarannya ya. Capricorn. Banyak kartu Capricorn. Tuh ya. Ada karma di sini. Peringatan untukmu. Capricorn. Capricorn. Jika kamu adalah Capricorn yang sudah berumah tangga, kemudian kamu nggak tahu ya apa yang sudah dilakukan sama suami kamu, sama pasangan kamu, ini adalah satu pesan ya untuk kamu yang sudah berkeluarga, bahwa ada cinta segitiga ya, ada orang ketiga di dalam kehidupanmu. Capricorn. Untuk memati, ini karena energi umum ya teman-teman, energi banyak orang ya. Jadi belum tentu energinya kamu, tetapi bukan kebetulan juga kamu ketarik di dalam readingan ini gitu. Tetapi untuk memastikannya silakan personal reading ya. Jangan berasumsi-asumsi gitu. Oke? Seorang Capricorn yang sudah berkeluarga ya, bertemu cinta baru. Atau di sini Capricorn single ya, bertemu cinta baru dan orang itu udah berkeluarga gitu. Satu. Tuh ya, banyak kepalsuan, banyak drama. Suka keuangan nggak apa-apa ya. Ini kedepannya akan ada kesuksesan, akan ada kemajuan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu memberi ya. Lebih ke mungkin yayasan yang tim piatu gitu. Atau di sini Capricorn yang sudah menikah ya, kedatangan mantan aku melihat. Karena tadi ya ada energi masa lalu juga. Menjalin hubungan dengan mantan gitu. Dia sudah berkeluarga ya, tetapi masih nggak bisa move on dari mantannya, sehingga kamu menarik dia ya, kamu menarik dia datang dalam kehidupanmu. Jadi kenapa ya teman-teman, para mantan di akhir-akhir ini dia datang, hadir lagi dalam kehidupan kita, karena sesuatu yang belum selesai, unfinished symphony, unfinished unfinished business ya. Jadi kamu harus menyelesaikannya.
Kalian dipertemukan bukan untuk penyatuan, tetapi untuk pelepasan gitu. Dulu kalian kalian dipisahkan itu belum ada yang ikhlas, ya. Belum ada yang benar-benar melepas gitu. Masih berharap ya, berharap dipertemukan lagi, berharap berjodoh ya. Masih belum benar-benar move sehingga kalian dipertemukan lagi tujuannya untuk itu ya, bukan untuk penyatuan. Hati-hati yang sudah berkeluarga ya, stay di jalanmu karena kamu sedang dalam pembayaran karma. Seseorang yang sedang ada ikatan kontrak jiwa, kontrak karma ya, utang karma di dalam pernikahan ya, kamu dengan pasanganmu saat ini, maka stay di jalan yang lurus, jangan keluar dari batasan-batasan agar karmanya cepat selesai. Oke. Kalau kamu dia nyakitin, dia nyelingkuhin, dia nggak baik sama kamu, kamu balas itu, ini dia akan semakin menumpuk karmanya, ya. Akan semakin bertambah, bertambah, bertambah. Bukannya selesai, bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah. Dan ini nggak akan ada ujung-ujungnya. Makanya ya, kenapa ada Capricorn mungkin yang sudah berusaha untuk bercerai tetapi nggak bisa di sini, keblokir ya, nggak ada jalan keluar gitu, jalannya ditutup, ada aja halangannya. Ya karena karma kamu belum selesai ya. Ketika karma seseorang atau kontrak seseorang ya, kontrak jiwanya, hutang karmanya udah selesai, maka di situ kamu akan diberi kemudahan. Kamu akan diberi kemudahan untuk keluar dari siklus itu. Oke, jadi stay di jalan yang lurus, tetap di jalan yang lurus, fokus ke bagianmu, fokus ke Tuhanmu, fokus ke dirimu, memperbaiki energi dalam diri. Abaikan yang di luar ya. Biarkan pasanganmu mau jungkir balik kayak mau ngapain kayak, itu udah bagian dari karmanya yang harus dia selesaikan ya. Jadi biarkan. Oke, Capricorn. Ini banyak kepalsuan ini, banyak banget kepalsuan. Ada orang ketiga untuk Capricorn yang single ya. Ada indikasi di sini nih cowok kamu ya. Cowok kamu menghadirkan orang lain. Jadi kamu tuh bukan satu-satunya, ada beberapa di sini ya. Ada yang sudah berkeluarga ya, ada yang masih single, ada beberapa di sini. Untuk kamu feminim, oke? Yang mungkin kamu feminim Capricorn ya, kamu terhubung dengan seseorang, kalian sama-sama single, tetapi dia ya, dia banyak ceweknya gitu. Ya. Ada dia manipulasi. Mungkin dia bilangnya sayang sama kamu, cinta saya sama kamu, tetapi itu bohong. Itu kepalsuan. Untuk memastikan ya teman-teman agar nggak jadi bias ya, nggak jadi prasangka buruk gitu, kamu bisa cek energinya ya. Ini pemanfaatan ini. The Devil. Wow. Seseorang manipulasi. Energinya manipulasi, toksik ya. Toksik. Oke, Capricorn dealing dengan Aries ya. Capricorn dengan Scorpio, Capricorn dengan Pisces ya. Capricorn dengan Aries kuat, Capricorn dengan Libra, Capricorn dengan Cancer. Capricorn dengan Cancer kuat juga, Capricorn dengan Capricorn ada di sini. Capricorn dengan Aquarius juga ada ya. Oke, aku rasa itu Aquarius kuat. Capricorn dengan Virgo juga ada. Kita akan lihat pesan angel untukmu Capricorn. Ada Capricorn yang bertemu dengan cinta baru, tetapi kamu bukan satu-satunya ya. Capricorn. Pesan angel untuk apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak ya. Mungkin kamu di sini bertanya-tanya, nunggu nggak ya, move on nggak ya gitu. Jangan tunggu lagi, jangan berharap lagi. Lepas total, bersikaplah tegas, Capricorn. Capricorn. Kalau mantan balik lagi ya,
Kamu harus bersikap tegas ketika mungkin kamu masih dalam ikatan kontrak jiwa dan hutang karma bersama pernikahanmu. Capricorn, jangan pernah berhenti di sini. Apa don't stop. Capricorn, oh meditasi ya tuh. Kamu diminta untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya, dalam keheningan, dalam perenungan, introspeksi diri, kontemplasi ya. Dan juga di sini kamu diminta untuk memperbaiki hubunganmu dengan dirimu. Oke? Memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa seseorang selalu terjebak di hubungan yang toksik? Karena kamu toksik kepada dirimu. Oke? Jadi perbaiki ya, perbaiki hubunganmu sama Tuhan, sama dirimu sendiri. Semua solusi ya dari semua masalahmu, solusi, jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaanmu ada di dalam sini. Oke? Capricorn, jangan pernah berhenti di sini meditasi ibadahnya ya. Tuh ya, ada 2 kali loh ini. Tidaknya. No, no. Kesehatan diperhatikan Capricorn, mungkin ada Capricorn di sini kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja. Ya makanya kenapa kamu diminta untuk meditasi. Ini menjaga keseimbangan 7 cakramu, ya. Ada sumbatan-sumbatan ini di setiap cakra-cakra. Gunanya meditasi untuk membuka bloket ya, untuk membuka sumbatan-sumbatan itu. Sehingga cakra ini bisa seimbang ya. Ini energinya bisa mengalir ke atas dengan sempurna. Jadi penyakit-penyakit itu semuanya ada titiknya, ada di cakra teman-teman. Silakan kalau mau menunggu ataupun tidak ya, semua terserah padamu. Tetapi kamu diminta untuk lebih fokus ke, jika kamu menunggu di sini, kamu diminta untuk kasih waktu gitu 1 tahun ya. Tapi terserah padamu. Intinya kamu harus yakin, percaya. Jika kamu percaya, di sini akan ada perubahan ya. Berdamai solusinya, lepaskan tuh. Lepaskan. Katanya suruh nunggu, tapi suruh lepasan. Maksudnya melepaskan itu lebih ke berpasrah total ke Tuhan ya. Melepaskan bukan berarti harus meninggalkan, harus bercerai, no. Tetapi lebih melepaskan, memasrahkan semuanya kepada Tuhan, pasrah total, lepas total ya. Fokus ke dirimu, fokus kehidupanmu ya, fokus ke Tuhan. Perubahan akan terjadi, akan ada pembaruan energi. Oke? Keberlimpahan juga ini untukmu Capricorn. Jadi semangat ya, stay positif tuh, stay positif dan silakan ya teman-teman, mungkin kalian butuh bantuan. Ya, kamu diminta untuk meminta bantuan kepada orang lain. Mungkin kamu butuh meditasi healing, ya, penyembuhan luka-luka batin, penyembuhan inner child-nya, atau membersihkan energi ya, energi negatif di dalam diri, overthinking ya, amarah, kesedihan, ketakutan ya, khawatiran, silakan ya. Yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja, perhatikan di dalam dirimu ini sedang kacau ya, kamu butuh ini. Oke Capricorn, ini adalah energimu di bulan Februari. Ambil yang baik-baik, jadikan manifestasi dan doa ya. Untuk yang tidak baiknya, jadikan antisipasi. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Silakan yang mau nyambung ke personal reading ya teman-teman, untuk memastikan apakah ini benar-benar energimu atau bukan. Oke? Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.